Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini kita akan menyimak bagaimana Kekaisaran Akkadia, penguasa pertama yang menyatukan Mesopotamia, pernah berdiri di puncak dunia kuno. Namun di balik kejayaannya, tersembunyi krisis yang perlahan menggerogoti fondasi kekuasaan. Hari ini kita menelusuri runtuhnya Kekaisaran Akkadia dan memasuki zaman kekacauan Mesopotamia. Sebuah periode ketika perubahan iklim, krisis ekonomi, pemberontakan, dan invasi luar berpadu mengakhiri eksperimen besar pertama umat manusia dalam membangun kekaisaran serta membuka jalan bagi kebangkitan peradaban baru. Pada awal abad ke-22 sebelum Masehi, Kekaisaran Akkadia berdiri sebagai kekuatan terbesar yang pernah dikenal dunia hingga saat itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, wilayah yang sangat luas, membentang dari dataran tinggi Iran di timur hingga pesisir Laut Tengah di barat, berada di bawah satu otoritas politik terpusat. Ini bukan sekadar aliansi longgar antar kota, melainkan sebuah kekaisaran sejati, dengan administrasi, militer, dan ideologi kekuasaan yang terintegrasi. Fondasi kejayaan ini dibangun oleh Sargon dari Akkad dan diwariskan kepada para penerusnya. Kota Akkad sendiri, meski lokasi pastinya masih menjadi misteri arkeologi, berfungsi sebagai pusat simbolis kekuasaan. Dari sana, perintah raja mengalir melalui jaringan pejabat, gubernur daerah, dan garnisun militer yang ditempatkan di kota-kota strategis. Negara kota Sumeria yang sebelumnya merdeka kini berada di bawah kendali pusat, diwajibkan membayar upeti dan menyediakan tenaga kerja. Keunggulan utama Akkadia terletak pada militer profesional. Berbeda dengan pasukan kota yang bersifat musiman, tentara Akkadia bersifat permanen dan terlatih. Perwira menggunakan sejudi perunggu, formasi terkoordinasi, dan strategi pengepungan yang efektif. Keunggulan ini memungkinkan kekaisaran menumpas pemberontakan dengan cepat dan menjaga jalur perdagangan tetap aman. Stabilitas militer menciptakan ilusi bahwa kekuasaan Akkadia tak tergoyahkan. Secara budaya, Akkadia memperkenalkan perubahan penting. Bahasa Akkadia, bahasa Semitik, menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa administrasi dan diplomasi. Ini bukan penghapusan total, melainkan integrasi. Teks keagamaan masih ditulis dalam Sumeria, sementara urusan negara menggunakan Akkadia. Perpaduan ini menciptakan tradisi tulis yang lebih luas dan berpengaruh, yang kelak diwarisi peradaban Mesopotamia berikutnya. Di masa ini, ekonomi kekaisaran juga berada di puncaknya. Jalur perdagangan menghubungkan Mesopotamia dengan Anatolia, Levant, dan Teluk Persia. Perak, tembaga, kayu cedar, dan batu mulia mengalir ke pusat-pusat kota. Gudang-gudang negara penuh, kuil-kuil megah dibangun, dan seni relief mulai menampilkan raja sebagai sosok dominan, bukan lagi sekadar pelayan para dewa, tetapi penguasa dunia manusia. Namun di balik kemegahan ini terdapat ketegangan yang tersembunyi. Kekuasaan terpusat menuntut kontrol yang ketat, dan kontrol itu membutuhkan sumber daya yang terus meningkat. Kota-kota taklukan mulai kehilangan otonomi lama mereka. Tradisi lokal tertekan oleh kepentingan kekaisaran. Apa yang tampak sebagai stabilitas sejati, perlahan berubah menjadi keseimbangan rapuh. Pada titik inilah Kekaisaran Akkadia berada di puncak kejayaan sekaligus di ambang keretakan. Semua elemen kehancuran belum terlihat di permukaan, tetapi struktur yang terlalu luas, terlalu bergantung pada kekuatan pusat, dan terlalu menekan daerah taklukan telah menyiapkan panggung bagi krisis besar yang akan datang. Seiring meluasnya wilayah Kekaisaran Akkadia, tantangan terbesar bukan lagi penaklukan, melainkan mempertahankan kendali. Kekaisaran ini membentang melintasi wilayah dengan kondisi geografis, ekonomi, dan budaya yang sangat berbeda. Setiap daerah membutuhkan pendekatan administratif dan militer tersendiri, namun semuanya dituntut tunduk pada satu pusat kekuasaan. Disinilah beban struktural Akkadia mulai terasa. Untuk menjaga stabilitas, raja-raja Akkadia menempatkan gubernur dan pejabat kerajaan di kota-kota taklukan. Mereka bertugas mengawasi pemungutan pajak, pengiriman upeti, serta mobilisasi tenaga kerja dan pasukan. Namun sistem ini menimbulkan jarak antara penguasa pusat dan masyarakat lokal. Para pejabat seringkali bukan berasal dari daerah setempat, sehingga loyalitas mereka tertuju pada istana, bukan pada penduduk yang mereka perintah. Pajak menjadi semakin berat. Hasil pertanian, ternak, dan tenaga manusia disedot untuk membiayai tentara permanen, proyek bangunan, serta istana dan kuil. Dalam jangka pendek, sistem ini mendukung kejayaan kekaisaran. Namun dalam jangka panjang, kota-kota taklukan mulai mengalami kelelahan ekonomi. Produksi menurun, cadangan menipis, dan ketegangan sosial meningkat. Ketergantungan Akkadia pada militer juga menjadi pedang bermata dua. Tentara memang menjaga ketertiban, tetapi kehadiran mereka di kota-kota sering memicu rasa terjajah. Setiap pemberontakan kecil harus ditumpas dengan kekerasan,
menciptakan siklus ketakutan dan kebencian. Kekaisaran bertahan bukan karena kesetiaan, melainkan karena paksaan. Di sisi lain, jarak geografis memperlambat respons pusat terhadap krisis daerah. Ketika gagal panen atau kerusuhan terjadi di wilayah pinggiran, bantuan sering datang terlambat. Hal ini memperkuat kesan bahwa kekuasaan pusat hanya peduli pada stabilitas, bukan kesejahteraan rakyat. Secara perlahan, legitimasi politik Akkadia mulai terkikis. Yang paling berbahaya adalah ketergantungan pada figur raja yang kuat. Sistem pemerintahan Akkadia sangat personalistik. Ketika raja mampu memimpin dengan tangan besi, kekaisaran bertahan. Namun begitu kepemimpinan melemah, tidak ada mekanisme institusional yang cukup kuat untuk menahan guncangan. Kekaisaran besar ini berdiri di atas fondasi yang tampak kokoh, tetapi sesungguhnya rapuh. Beban wilayah yang terlalu luas, tekanan ekonomi yang terus meningkat, dan sistem kekuasaan yang bergantung pada paksaan menciptakan ketidakseimbangan mendasar. Pada tahap ini, Kekaisaran Akkadia masih utuh, tetapi retakan strukturalnya telah terbentuk. Retakan inilah yang akan semakin melebar pada bagian-bagian berikutnya, mendorong kekaisaran menuju kehancuran. Di tengah tekanan internal yang terus meningkat, tampuk kekuasaan Akkadia berada di tangan Naram-Sin, cucu Sargon dari Akkad. Pada masanya, kekaisaran tidak hanya bertahan, tetapi justru mencapai puncak teritorial dan simbolik. Namun cara Naram-Sin mempertahankan kekuasaan menandai perubahan besar dalam konsep kepemimpinan Mesopotamia, perubahan yang membawa konsekuensi jangka panjang. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang menampilkan diri sebagai wakil para dewa, Naram-Sin melangkah lebih jauh. Ia menyatakan dirinya sebagai dewa yang hidup, sebuah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesopotamia. Dalam prasasti dan relief, namanya ditulis dengan determinatif ilahi, simbol yang biasanya hanya digunakan untuk dewa. Ia mengenakan mahkota bertanduk, atribut khas keilahian, dan digambarkan berdiri lebih tinggi dari manusia lain, bahkan dari musuh-musuh yang ia taklukkan. Langkah ini memiliki tujuan politik yang jelas. Dengan mengangkat dirinya ke ranah ilahi, Naram-Sin berusaha menciptakan legitimasi absolut atas kekuasaannya. Dalam dunia yang dipenuhi pemberontakan dan ketidakstabilan, klaim keilahian menjadi alat untuk membungkam perlawanan. Menentang raja berarti menentang kehendak kosmis. Kekuasaan tidak lagi bisa diperdebatkan secara moral maupun tradisional. Namun sakralisasi kekuasaan ini justru memutus ikatan lama antara raja, kota, dan para dewa pelindung lokal. Kota-kota Sumeria memiliki tradisi religius yang kuat, di mana dewa kota menempati posisi tertinggi. Dengan menempatkan dirinya di atas struktur ini, Naram-Sin dianggap melanggar keseimbangan kosmis. Ketegangan antara pusat kekaisaran dan identitas lokal semakin tajam, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara spiritual. Ironisnya, masa pemerintahan Naram-Sin juga dipenuhi konflik. Catatan sejarah menyebutkan banyak pemberontakan yang harus ia padamkan, dari wilayah Sumeria hingga daerah pegunungan. Keilahian tidak menghapus perlawanan, melainkan memaksanya terus-menerus dihadapi dengan kekuatan militer. Kekaisaran tampak kuat, tetapi stabilitasnya bersifat artifisial. Di sisi lain, propaganda kekuasaan yang masif menciptakan jarak antara raja dan realitas di lapangan. Ketika raja diposisikan sebagai makhluk ilahi, kritik menjadi mustahil, dan peringatan terhadap krisis sering diabaikan. Sistem kehilangan kemampuan untuk mengoreksi diri. Kesombongan kekuasaan menutupi tanda-tanda awal kehancuran. Dengan demikian, pemerintahan Naram-Sin menjadi paradoks sejarah. Ia membawa Akkadia ke puncak kejayaan simbolik, tetapi juga menanam benih kejatuhan ideologis. Ketika kekuasaan mengklaim dirinya ilahi, kegagalan tidak lagi dipahami sebagai kesalahan manusia, melainkan sebagai kehancuran tatanan kosmis, sebuah persepsi yang akan mempercepat runtuhnya kekaisaran di masa berikutnya. Di saat kekuasaan Akkadia tampak mencapai puncak simbolik, alam justru mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Sekitar akhir abad ke-22 sebelum Masehi, wilayah Mesopotamia dan sekitarnya mengalami perubahan lingkungan yang drastis. Ini bukan bencana sesaat, melainkan krisis iklim berkepanjangan yang perlahan menghancurkan fondasi kehidupan ekonomi dan sosial kekaisaran. Penelitian modern terhadap sedimen tanah, inti es, dan endapan danau menunjukkan adanya periode kekeringan ekstrim di Timur Tengah pada masa ini. Curah hujan menurun tajam, sungai-sungai besar seperti Efrat dan Tigris mengalami fluktuasi debit yang tidak biasa, dan pola musim menjadi tidak dapat diprediksi. Sistem pertanian Mesopotamia yang sangat bergantung pada irigasi teratur mulai gagal berfungsi. Gagal panen menjadi peristiwa berulang. Ladang gandum dan jelai tidak lagi menghasilkan seperti sebelumnya. Cadangan pangan menipis, harga melonjak, dan kelaparan mulai melanda lapisan masyarakat terbawah. Di desa-desa, petani meninggalkan lahan yang tidak lagi subur. Di kota-kota, tekanan terhadap gudang negara meningkat tajam.
Kekaisaran yang selama ini hidup dari surplus pertanian kini menghadapi kekurangan struktural. Krisis alam ini berdampak langsung pada stabilitas politik. Ketika negara tidak mampu menjamin pangan, legitimasi kekuasaan runtuh dengan cepat. Kepercayaan bahwa raja, yang bahkan mengklaim diri sebagai dewa, mampu menjaga keseimbangan kosmis mulai dipertanyakan. Dalam pandangan masyarakat Mesopotamia, bencana alam sering ditafsirkan sebagai tanda murka ilahi atau kegagalan pemimpin menjaga harmoni dunia. Kekeringan juga memicu migrasi besar-besaran. Kelompok-kelompok nomadik dan penduduk dari wilayah yang terdampak parah bergerak menuju daerah yang lebih subur. Arus migrasi ini menambah tekanan pada kota-kota Akkadia yang sudah kewalahan. Konflik atas sumber daya, air, lahan, dan pangan menjadi semakin sering dan brutal. Yang paling merusak, krisis alam ini melumpuhkan kemampuan negara untuk merespons ancaman lain. Ketika panen gagal dan rakyat kelaparan, perekrutan tentara menjadi sulit. Pajak tidak lagi bisa dipungut seperti sebelumnya. Administrasi melemah dan perhatian penguasa terpecah antara mempertahankan kekuasaan dan sekadar bertahan hidup. Perubahan iklim ini bukan satu-satunya penyebab runtuhnya Akkadia, tetapi ia menjadi pemicu utama yang mempercepat semua kelemahan yang telah ada. Struktur kekaisaran yang bergantung pada surplus dan kontrol pusat tidak dirancang untuk menghadapi krisis alam berskala besar dan berkepanjangan. Dari titik inilah kehancuran Akkadia menjadi semakin tak terelakkan. Ketika krisis alam terus berlangsung, dampaknya segera menjalar ke jantung kekuatan Kekaisaran Akkadia, ekonomi dan perdagangan. Kekaisaran ini dibangun di atas sistem distribusi yang rumit, mengandalkan surplus pertanian, upeti dari wilayah taklukan, dan perdagangan jarak jauh. Begitu salah satu elemen ini terganggu, keseluruhan sistem mulai goyah. Kekeringan berkepanjangan menyebabkan produksi pangan merosot tajam. Gudang-gudang negara yang sebelumnya penuh kini cepat terkuras. Negara kehilangan kemampuan untuk menyuplai makanan bagi tentara, pekerja proyek, dan pegawai administrasi. Dalam masyarakat Mesopotamia, pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi alat kontrol politik. Ketika negara gagal menyediakannya, loyalitas rakyat pun runtuh. Perdagangan jarak jauh juga terdampak parah. Jalur yang menghubungkan Mesopotamia dengan Anatolia, Levant, dan wilayah Teluk Persia menjadi tidak aman. Kekacauan politik, migrasi penduduk, dan melemahnya pengawasan militer membuat kafilah dagang rentan diserang atau terhenti sama sekali. Bahan-bahan vital seperti tembaga, perak, kayu cedar, dan batu bangunan menjadi langka. Kelangkaan ini memicu stagnasi industri. Bengkel logam, pusat kerajinan, dan proyek konstruksi berhenti beroperasi. Kota-kota kehilangan fungsi ekonominya sebagai pusat produksi dan distribusi. Tanpa aktivitas ekonomi, pajak tidak lagi mengalir ke pusat kekuasaan. Administrasi yang bergantung pada pencatatan dan redistribusi kehilangan maknanya. Inflasi mulai terjadi, barang kebutuhan pokok menjadi mahal dan sulit diperoleh. Ketimpangan sosial meningkat tajam, elit kekaisaran masih memiliki akses terhadap sisa sumber daya, sementara rakyat jelata menderita. Ketegangan ini mempercepat munculnya kerusuhan dan pemberontakan lokal, terutama di wilayah yang paling jauh dari pusat kekuasaan. Runtuhnya ekonomi juga berdampak langsung pada militer. Tentara yang tidak digaji atau diberi logistik mulai kehilangan disiplin dan loyalitas. Garnisun ditinggalkan, benteng tidak terawat, dan kota-kota perbatasan menjadi rentan. Kekaisaran yang dulu disatukan oleh kekuatan militer kini tidak lagi mampu mempertahankan dirinya sendiri. Pada tahap ini, kehancuran Akkadia tidak lagi bersifat potensial, melainkan nyata dan sistemik. Krisis alam telah meruntuhkan ekonomi, dan runtuhnya ekonomi mempercepat disintegrasi politik. Kekaisaran masih ada secara nama, tetapi fungsinya sebagai negara telah lumpuh. Ketika ekonomi Akkadia runtuh dan otoritas pusat melemah, kota-kota Sumeria di wilayah selatan mulai melihat peluang untuk melepaskan diri. Kota-kota ini memiliki sejarah panjang sebagai negara merdeka jauh sebelum munculnya kekaisaran. Penaklukan oleh Akkadia tidak pernah sepenuhnya menghapus identitas lokal mereka. Dalam kondisi krisis, ingatan akan kemandirian itu kembali menguat. Pemberontakan tidak muncul sekaligus, melainkan menyebar secara bertahap. Kota-kota seperti Lagash, Uruk, dan Umma mulai menolak pengiriman pajak dan tenaga kerja ke pusat. Para pejabat Akkadia diusir atau dibunuh. Prasasti-prasasti dari masa ini mencatat kekacauan yang meluas, dengan wilayah selatan berubah menjadi rangkaian konflik lokal yang tak terkendali. Krisis pangan mempercepat perlawanan. Bagi kota-kota Sumeria, tuntutan upeti di tengah kelaparan dianggap tidak lagi sah. Para pemimpin lokal memanfaatkan situasi ini untuk membangun dukungan rakyat. Kekuasaan Akkadia dipandang bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai beban yang memperparah penderitaan. Militer kekaisaran mencoba menanggapi pemberontakan, tetapi kemampuannya sangat terbatas.
Pasukan yang kekurangan logistik dan moral tidak mampu menumpas perlawanan secara efektif. Setiap keberhasilan kecil justru memicu pemberontakan di wilayah lain. Kekaisaran terjebak dalam siklus reaksi yang terlambat dan tidak memadai. Selain faktor ekonomi dan militer, dimensi religius juga memainkan peran penting. Banyak kota Sumeria percaya bahwa bencana yang melanda merupakan tanda bahwa para dewa tidak lagi merestui kekuasaan Akkadia, terutama setelah raja mengklaim diri sebagai dewa. Pemberontakan lalu dipandang sebagai tindakan pemulihan tatanan kosmis, bukan sekadar perlawanan politik. Seiring meluasnya kekacauan, koordinasi antar wilayah kekaisaran nyaris hilang. Kota-kota bertindak atas kepentingannya sendiri. Jalur komunikasi terputus, dan pusat kekuasaan tidak lagi mampu memaksakan kehendaknya. Akkadia yang dahulu menyatukan Mesopotamia kini kehilangan kendali atas jantung wilayahnya sendiri. Pemberontakan kota-kota Sumeria menjadi titik balik yang menentukan. Kekaisaran tidak lagi menghadapi satu musuh eksternal, tetapi perlawanan internal di hampir semua wilayah penting. Dari sini, kejatuhan Akkadia berubah dari kemungkinan menjadi keniscayaan. Ketika Kekaisaran Akkadia terpecah oleh pemberontakan internal, ancaman baru datang dari luar wilayah inti Mesopotamia. Dari pegunungan Zagros di timur laut, muncul kelompok-kelompok yang oleh sumber Sumeria disebut sebagai bangsa Gutian. Mereka bukan kekuatan kekaisaran terorganisir, melainkan kumpulan suku pegunungan yang terbiasa hidup keras dan bergerak cepat. Namun justru dalam kondisi kekacauan, mereka menjadi faktor penentu runtuhnya Akkadia. Bangsa Gutian mulai memasuki dataran Mesopotamia melalui jalur-jalur pegunungan, menyerang wilayah yang pertahanannya telah melemah. Kota-kota yang sebelumnya dijaga garnisun Akkadia kini hampir tidak memiliki perlindungan. Serangan Gutian bersifat sporadis namun terus-menerus, menghancurkan ladang, menjarah gudang, dan memutus sisa jalur perdagangan yang masih bertahan. Dalam catatan tertulis Sumeria, Gutian digambarkan sebagai simbol kehancuran total, liar, tak beradab, dan perusak tatanan kosmis. Deskripsi ini tentu syarat bias dari sudut pandang masyarakat kota yang kalah dan trauma. Namun terlepas dari gambaran propagandistik tersebut, kehadiran Gutian mencerminkan satu kenyataan. Negara telah gagal menjalankan fungsi pertahanan dasar. Yang membuat serangan Gutian begitu efektif adalah waktu kemunculannya. Mereka datang saat Akkadia tidak lagi mampu memobilisasi pasukan besar atau mempertahankan perbatasan. Tidak ada respons terkoordinasi. Setiap kota harus bertahan sendiri dan sebagian besar gagal. Kejatuhan kota demi kota mempercepat disintegrasi wilayah kekaisaran. Lebih dari sekadar penyerang, Gutian mengisi kekosongan kekuasaan. Di beberapa wilayah, mereka menetap dan mengambil alih kontrol politik, meski tanpa sistem administrasi kompleks seperti Akkadia. Pemerintahan menjadi terfragmentasi dan tidak stabil. Tidak ada hukum terpusat, tidak ada proyek irigasi besar, dan tidak ada jaminan keamanan jangka panjang. Dampaknya sangat luas, produksi pertanian semakin merosot, kota-kota ditinggalkan, dan banyak penduduk kembali hidup secara semi-nomadik. Bagi masyarakat Mesopotamia yang terbiasa dengan kehidupan urban dan tatanan administratif, masa ini dikenang sebagai zaman kekacauan. Masuknya bangsa Gutian bukan penyebab utama runtuhnya Akkadia, melainkan pukulan terakhir terhadap sistem yang sudah runtuh dari dalam. Mereka menjadi katalis yang mengakhiri eksistensi kekaisaran sebagai entitas politik yang berfungsi. Sekitar pertengahan abad ke-22 sebelum Masehi, Kekaisaran Akkadia mencapai titik di mana kekuasaan pusat tidak lagi berfungsi. Tidak ada lagi perintah yang ditaati secara luas, tidak ada pasukan yang mampu bertindak sebagai alat negara, dan tidak ada administrasi yang menghubungkan wilayah-wilayah yang tersisa. Kekaisaran masih disebut dalam ingatan, tetapi secara nyata telah lenyap. Tanda paling jelas dari runtuhnya otoritas pusat adalah berhentinya aktivitas administratif. Arsip-arsip berhenti diproduksi, prasasti kerajaan menghilang, dan sistem pencatatan ekonomi tidak lagi berjalan. Dalam peradaban Mesopotamia, tulisan adalah simbol keberadaan negara. Ketika tulisan negara menghilang, itu menandakan negara telah runtuh, bukan sekadar berganti penguasa. Kota Akkad sendiri, pusat simbolik kekaisaran, menghilang dari catatan sejarah. Lokasinya yang belum ditemukan hingga kini mencerminkan kehancuran total kota tersebut. Tidak seperti Ur atau Uruk yang masih dapat bangkit kembali, Akkad tidak pernah pulih. Hilangnya kota ini menandai akhir era kekaisaran pertama dalam sejarah manusia. Tanpa kekuasaan pusat, wilayah Mesopotamia terfragmentasi sepenuhnya. Kota-kota berdiri sendiri, seringkali dipimpin oleh penguasa lokal atau kelompok militer kecil. Tidak ada koordinasi antar wilayah. Hukum berbeda-beda, perdagangan terputus, dan keamanan bersifat sementara. Dunia yang pernah disatukan kini terpecah menjadi unit-unit kecil yang rapuh. Kondisi ini juga berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Proyek irigasi besar yang membutuhkan koordinasi regional tidak lagi terawat. Sungai meluap atau mengering tanpa kendali, memperparah krisis pangan. Kota-kota kehilangan daya tariknya sebagai pusat kehidupan, dan banyak penduduk berpindah ke desa-desa kecil atau wilayah yang lebih aman. Bagi generasi berikutnya, runtuhnya Akkadia menjadi kisah peringatan. Dalam teks-teks Sumeria kemudian, kejatuhan ini sering digambarkan sebagai hukuman ilahi atas kesombongan manusia. Narasi tersebut mencerminkan upaya masyarakat untuk memahami kehancuran besar yang mereka alami. Sebuah kehancuran yang terasa total dan traumatis. Hilangnya otoritas pusat Akkadia bukan akhir dari peradaban Mesopotamia, tetapi akhir dari satu model kekuasaan. Dunia memasuki fase baru, di mana stabilitas harus dibangun kembali dari puing-puing masa lalu. Setelah lenyapnya otoritas pusat Akkadia, Mesopotamia memasuki periode yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai zaman kekacauan. Ini bukan sekadar pergantian penguasa, melainkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat hidup, bekerja, dan berorganisasi. Dunia yang sebelumnya terhubung oleh administrasi dan perdagangan kini terpecah menjadi wilayah-wilayah kecil yang saling terisolasi. Urbanisasi mengalami kemunduran tajam, banyak kota besar kehilangan penduduknya atau ditinggalkan sepenuhnya. Bangunan publik tidak terawat, kuil-kuil rusak, dan jalan perdagangan menjadi sepi. Produksi tulisan menurun drastis, menunjukkan melemahnya birokrasi dan pendidikan. Dalam catatan arkeologi, lapisan pemukiman dari masa ini seringkali lebih sederhana dan miskin dibandingkan periode sebelumnya. Kehidupan ekonomi beralih ke skala lokal. Tanpa jaringan perdagangan luas, masyarakat bergantung pada sumber daya terdekat. Pertanian dilakukan secara terbatas dengan teknologi irigasi yang lebih sederhana. Surplus hampir tidak ada, sehingga masyarakat hidup dalam kondisi rentan. Setiap gagal panen berpotensi menjadi bencana besar. Ketidakstabilan politik menjadi ciri utama periode ini. Tidak ada kekuatan dominan yang mampu menyatukan wilayah. Bangsa Gutian menguasai beberapa daerah, tetapi tanpa sistem pemerintahan yang terstruktur. Kekuasaan sering berganti, bergantung pada kekuatan militer sesaat. Hukum dan keamanan bersifat lokal dan tidak konsisten. Namun di balik kemunduran, periode ini juga merupakan masa adaptasi dan pembelajaran. Masyarakat Mesopotamia menyesuaikan diri dengan realitas baru. Struktur sosial menjadi lebih fleksibel dan kepemimpinan lokal berkembang. Tradisi budaya tidak hilang sepenuhnya, tetapi bertahan dalam bentuk yang lebih sederhana dan tersembunyi. Secara religius, masa ini dipenuhi refleksi dan penafsiran ulang. Bencana dan kehancuran dipahami sebagai akibat ketidakseimbangan kosmis. Narasi-narasi tentang kesombongan penguasa dan murka para dewa muncul dalam sastra Sumeria kemudian. Ingatan kolektif tentang Akkadia menjadi pelajaran moral bagi generasi berikutnya. Zaman kekacauan ini tidak berlangsung selamanya. Meski tampak stagnan, ia menyiapkan kondisi bagi kebangkitan baru. Dari kota-kota yang bertahan, muncul upaya untuk membangun kembali tatanan, hukum, dan administrasi, dengan pelajaran pahit dari masa lalu sebagai panduan. Dari puing-puing kehancuran Akkadia dan masa kekacauan yang panjang, Mesopotamia perlahan mulai menemukan kembali keseimbangannya. Periode ini bukan sekadar transisi pasif, melainkan masa pembentukan ulang fondasi sosial, politik, dan budaya yang akan melahirkan kebangkitan baru. Kota-kota yang berhasil bertahan mulai belajar dari kegagalan masa lalu dan menyusun ulang cara mereka memerintah. Salah satu perubahan paling penting adalah munculnya kesadaran akan batas kekuasaan terpusat. Pengalaman hidup di bawah kekaisaran besar yang runtuh membuat para pemimpin lokal lebih berhati-hati. Kekuasaan mulai dibangun kembali secara bertahap, dengan penekanan pada stabilitas internal, pengelolaan sumber daya yang lebih realistis, dan hubungan yang lebih seimbang antara pusat dan daerah. Di wilayah selatan Mesopotamia, kota-kota Sumeria seperti Ur, Uruk, dan Lagash mulai bangkit kembali. Mereka membangun ulang sistem irigasi, memperbaiki kuil, dan menghidupkan kembali tradisi administrasi. Tulisan kembali digunakan bukan hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana hukum dan legitimasi kekuasaan. Dari sini lahir sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan berorientasi pada ketertiban jangka panjang. Secara ideologis, konsep kepemimpinan juga berubah. Raja tidak lagi diposisikan sebagai dewa, melainkan sebagai pelayan tatanan kosmis. Kesalehan, keadilan, dan kemampuan menjaga keseimbangan sosial menjadi sumber legitimasi baru. Pandangan ini kelak mencapai bentuk paling matang dalam kebangkitan dinasti ketiga Ur yang akan membawa stabilitas dan kemakmuran relatif setelah masa kelam. Kebangkitan ini tidak menghapus ingatan tentang Akkadia. Sebaliknya, kehancuran kekaisaran pertama dalam sejarah manusia menjadi referensi penting dalam sastra dan pemikiran politik Mesopotamia.
Ia dikenang sebagai peringatan tentang bahaya kesombongan, eksploitasi berlebihan, dan pengabaian terhadap keseimbangan alam. Dengan demikian, akhir Akkadia bukanlah akhir peradaban, melainkan akhir dari satu eksperimen besar dalam sejarah manusia. Dari kegagalan itu lahir pemahaman baru tentang kekuasaan, hukum, dan tanggung jawab penguasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.